Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berselawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahwin. Saya salah satu mahasiswa perguruan tinggi Islam di Indonesia, yaitu Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sujud. Nah, kira-kira ada berapa ya macam-macam sujud menurut syariat Islam? Jadi, menurut syariat Islam, sujud itu ada 3 macam. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan mengenai 3 macam sujud tersebut, dan saya pun akan mempraktikkan ketiganya. Langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, sujud syukur. Di mana sujud syukur ini adalah sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Sujud syukur merupakan amalan yang sangat baik, di mana dapat mengajarkan manusia cara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersujud. Rasa syukur timbul atas rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diperoleh seorang hamba. Bagaimana teman-teman sudah paham tentang pengertian sujud syukur? Selanjutnya, dalam pelaksanaan sujud syukur ada beberapa ketentuan-ketentuan atau tata cara yang perlu diperhatikan, yaitu mengupayakan diri dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dalam keadaan suci dari najis, menutup aurat, dan dianjurkan menghadap ke kiblat. Kemudian takbir dibarengi dengan niat sujud syukur dalam hati. Adapun niatnya yaitu sujud syukuri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Jika tidak bisa menggunakan lafaz Arab, boleh menggunakan bahasa yang lain, semisal bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu sujud syukur hanya dilakukan 1 kali saja, tidak boleh 2 kali, hanya 1 kali, dengan membaca doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketentuan yang terakhir, setelah bangkit dari sujud, duduk sejenak, dilanjutkan dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi itulah beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sujud syukur. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika tidak dalam keadaan suci dan tidak menghadap kiblat? Apakah sujud syukurnya tetap sah atau tidak? Jawabannya singkat saja, yaitu biarpun dalam keadaan tidak suci dan tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tetap sah, tetapi alangkah lebih baik jika mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara sujud syukur yang baik dan benar, dan itu menurut ketentuan-ketentuan yang saya jelaskan tadi, dan itu menurut syariat Islam. Nah, misalkan begini, ini menuju ke arah kiblat. Nah, langsung saja kita langsung angkat takbir dibarengi dengan niat dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam-macam sujud yang kedua yaitu sujud sahwi, di mana sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, perlu teman-teman pahami, dalam melakukan sujud sahwi ada penyebab atau sesuatu yang melatar belakanginya. Apakah itu? Adapun sebab-sebab sujud sahwi dilakukan yaitu
Sujud sahwi dilakukan ketika kita tidak mengerjakan sunnah abad karena lupa. Nah, sunnah abad ini adalah sunnah yang menghampiri wajib. Contohnya, kita lupa tasyahud awal dan lupa membaca sholawat ketika kita sedang tasyahud awal. Nah, kemudian penyebab selanjutnya yaitu ketika kita ragu dalam jumlah rakaat sholat. Misalkan dalam sholat zuhur yang kita kerjakan hanya 3. Nah, maka bisa kita menggantinya dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita memahami penyebab dari dilakukannya sujud sahwi ini, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Adapun cara dalam melaksanakan sujud sahwi yaitu tidak berniat lagi. Beda halnya dengan sujud syukur itu menggunakannya, tapi sujud sahwi tidak berniat lagi. Kemudian sujud sahwi dilakukan sama halnya dalam melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali yang dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian sunnah membaca takbir ketika akan sujud dan bangkit dari sujud. Setelah itu salam dan tidak dibarengi lagi dengan membaca tasyahud. Adapun doa dari sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Adapun waktu dilakukannya sujud sahwi yaitu di akhir sholat, boleh dilakukan sebelum salam dikarenakan lupa mengerjakan tasyahud awal atau kita tidak membaca salawat pada saat kita dalam tasyahud awal. Nah, kemudian kita ragu atau tidak meyakini berapa jumlah rakaat yang sedang kita kerjakan. Dengan kata lain, jumlah rakaat yang kita kerjakan itu kurang. Maka kita menggantinya dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Sedangkan sujud sahwi setelah salam dikarenakan ada penambahan dalam jumlah rakaat. Kemudian ada penambahan dalam gerakan sholat. Contohnya pada saat sholat maghrib. Sholat maghrib ini terdapat 3 rakaat. Nah, pada saat kita sudah berada di rakaat terakhir dan kita tidak melakukan tasyahud akhir, kita langsung berdiri. Nah, di situ terdapat penambahan jumlah gerakan dalam sholat. Maka untuk mengganti kesalahan tersebut, maka kita sujud sahwi sebanyak 2 kali. Baik teman-teman sekalian, setelah kita memahami pengertian apa penyebab dan bagaimana tata cara pelaksanaan dalam sujud sahwi ini, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara sujud sahwi yang baik dan benar sesuai dengan yang diterangkan tadi. Selanjutnya kita masuk pada praktek sujud sahwi. Nah, mengenai posisi duduk kita tetap seperti ini, tidak perlu dirubah. Itu posisi duduk pada tasyahud akhir. Langsung saja kita langsung sujud, itu sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian macam-macam sujud yang terakhir yaitu sujud tilawah. Yang mana sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, apakah yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah ini? Jadi, ayat sajadah adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan untuk sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmanu hurrasul yadaw wa bakiyah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka akan bersujud dan menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka syaitan ini akan menyingkir dengan menangis lalu berkata, sungguh celaka manusia yang diperintahkan sujud lalu bersujud, maka aku membungkam, maka nerakalah tempatku. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil hikmah dari sujud tilawah, yaitu kita bisa mengkufuri perilaku syaitan yang enggan atau tidak mau memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan sujud tilawah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, seperti
dalam keadaan suci, baik itu badan, pakaian maupun tempat sujud. Kemudian diwajibkan menutup aurat dan diutamakan menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, sujud tilawah ini dilakukan setelah selesai membaca ayat sajadah. Adapun niat dalam melakukan sujud tilawah yaitu nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan bacaan atau doa dalam melakukan sujud tilawah yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa wasaruhu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu doanya. Nah, setelah itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bersama, dalam melakukan sujud tilawah itu dapat dilakukan ketika kita di dalam maupun di luar sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa sujud tilawah ini dapat dilakukan ketika kita sedang sholat dengan cara ketika kita sedang sholat dan membaca ayat sajadah, maka setelah kita membacanya, kita langsung niatkan dalam hati untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian kita takbiratul ihram, langsung sujud. Setelah itu membaca doa, lalu bangkit lagi dari sujud kita langsung berdiri. Tidak usah salam, karena ini itulah tata caranya dalam sujud tilawah. Sedangkan di sujud tilawah di luar sholat itu dapat dilakukan misalnya ketika kita sedang membaca Al-Quran. Nah, yang kita baca ini ayat sajadah. Setelah kita membaca ayat sajadah, langsung saja kita niatkan dalam hati, yaitu untuk melakukan sujud tilawah. Setelah itu takbiratul ihram, lalu sujud, kemudian membaca doa di bawah. Setelah itu bangkit dari sujud, tidak usah salam juga. Nah, begitu pun tata caranya. Begitu orang yang mendengarkan. Ayat sajadah ini terdapat di 15 surah di dalam Al-Quran. Seperti terdapat di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206, Al-Quran surah Al-Isra ayat 209, Al-Quran surah Al-Rad ayat 15, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di samping saya, ini terdapat di 15 surah di dalam Al-Quran. Nah, setelah kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah ini, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, setelah kita memahami dan mengetahui dari sujud tilawah ini, maka selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana tata cara dalam melakukan sujud tilawah yang baik dan benar menurut ketentuan yang saya jelaskan tadi, dan itu menurut syariat Islam. Baiklah, kali ini saya hanya mempraktikkan bagaimana cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, langsung saja. Nah, posisi tangan kita masih seperti ini, tidak berubah. Nah, setelah kita membaca ayat sajadah, maka kita itu niatkan dalam hati untuk sujud tilawah. Kemudian langsung sujud membaca doa, kemudian bangkit kembali dan melanjutkan sholat. Baiklah, saya akan mencontohkannya. Silakan teman-teman lihat baik-baik dan perhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, teman-teman sekalian, jadi begitulah tata cara dalam melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Adapun di luar sholat itu kita hanya begitu juga, tapi bisa dilakukan pada saat kita duduk dan langsung sujud saja. Tapi jangan lupa lagi kita niatkan. Jadi demikianlah teman-teman sekalian, itulah materi singkat dari saya mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.